guys, selamat datang channel Nova teman-teman, selamat bergabung. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung channelnya Nova, nanti di akhir video kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tombol like, subscribe, dan komennya, juga tombol notifikasinya kalian klik. Nah teman-teman, aku udah lama sih sebenarnya nggak upload lagi tentang tema kali ini, yaitu tentang Shopee Express Standar. Karena banyak sekali sebenarnya teman-teman yang nanya di video aku yang sebelumnya itu, banyak juga yang nggak aku balas karena terskip gitu ya guys ya, banyak yang bertimpa-timpa pertanyaannya, jadi kadang aku buka kadang enggak kayak gitu loh, sorry ya kalau yang belum dibalas. Nah di video kali ini teman-teman, di 2021 ini aku pengen kasih informasi terbaru lagi, merefresh aja sih, lebih detailnya aja kayak gitu. Nah banyak teman-teman juga yang tanya tentang ekspedisi Shopee ini ya, emang cukup menarik sih topik ini sebenarnya. Nah sini aku pengen bahas buat kalian semua, jadi tonton terus sampai habis supaya kalian nggak tanya lagi di komen, karena banyak yang tanya di komen itu sebenarnya udah aku jawab di video, cuman karena kalian nontonnya suka di skip dan nggak nonton sampai habis, jadi kalian bingung sendiri gitu ya guys ya. Nah berbicara tentang Shopee Express Standar teman-teman, sebenarnya Shopee Express ini adalah ekspedisi dari pihak Shopee resmi teman-teman, mereka luncurin. Dan sekarang kalau kalian tahu ya, pengiriman Shopee ini kita udah nggak bisa kan ganti ekspedisi sesuka hati kita kayak sebelum kita check out atau bayar seperti itu guys ya. Nah kalau dulu kita itu bisa cek misalnya gini, sebelum kita bayar kita bisa cek ekspedisi yang mau kita pakai itu apa, dan di toko itu menjadi ekspedisi apa, dan harganya itu udah ada, harga kirim barang kayak gitu ya guys ya. Kalau yang sekarang kalian nggak bisa lihat ekspedisi yang ada di toko itu, kemudian kalian nggak bisa pilih sendiri sebelum kalian membayar barang. Dan rata-rata tulisan di situ hanya tulisannya regular 14.000 kalau kalian pakai regular. Kecuali kalau kalian pakai Someday, kemudian Shopee Instan atau Kargo itu ada harga sendiri. Tapi kebanyakan orang belanja ini menggunakan ekspedisi di pemilihan regular guys, seperti itu. Nah sebenarnya Shopee Express Standard ini sendiri dimasukkan ke dalam regular yang sering teman-teman mengalami kesulitan di situ dalam pengiriman barang ya teman-teman ya. Nah, jadi tips pertama sebenarnya sebelum kita memilih kenapa banyak yang kendala di ekspedisi ini, karena teman-teman ketika belanja itu sering lupa mengganti ekspedisi yang mereka pengen saat sudah membayar kayak gitu guys ya, saat produk itu sudah kemasuk di kotak dikemas kayak gitu. Nah kadang aku juga sering lupa sih mengganti ekspedisinya, kadang kalau kita ada kesibukan tersendiri jadi pas saat mengganti kita lupa misalnya seperti itu ya guys ya. Nah kesulitan sendiri teman-teman tuh banyak yang mengalami kendala ketika mereka lupa mengganti, karena kalau kalian lupa mengganti teman-teman dan toko itu menyediakan Shopee Express Standar, pihak Shopee pasti akan memilihkan ekspedisi mereka terlebih dahulu dibanding ekspedisi yang lain teman-teman ya, karena itu ekspedisi resmi mereka, pasti itu ekspedisi nomor 1 yang akan ditawarkan supaya ibaratnya ekspedisi mereka ini banyak melakukan pengiriman dan banyak untung lah seperti itu yang teman-teman, seperti itu, dan kebanyakan bisa dipakai orang. Padahal belum tentu ekspedisi ini bagus pelayanannya di beberapa daerah, karena ekspedisi standar ini teman-teman tidak punya counter resmi di kota-kota yang lainnya kayak gitu loh, kota-kota tertentu yang dia punya, kayak kota-kota besar iya seperti Jakarta dia punya, misalnya Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya dia punya kayak gitu. Cuman kalau yang kota-kota kecil contohnya misal kayak ke Kalimantan luar pulau, Sulawesi, Sumatera dia nggak punya seperti itu teman-teman. Nah Shopee Express Standard ini sendiri dia menggunakan ekspedisi lain untuk pengiriman ke daerah kalian. Nah ekspedisi yang dipilih itu masih tetap menggunakan ekspedisi si cepat ya guys ya, untuk produk dalam negeri, maksudnya untuk pengiriman toko dalam negeri. Jadi ekspedisi yang akan mengantarkan ke alamat kalian adalah ekspedisi ini ya teman-teman ya, si cepat. Biasanya mereka menggunakan si cepat halu kayak gitu yang apa ya, 5.000 apa sih pengiriman itu, karena pengiriman itu juga murah sih teman-teman ya dari ongkirnya dibanding ekspedisi lain. Nah kalau teman-teman misalnya belanja dari toko yang luar negeri itu guys di Shopee, ini ada dua kemungkinan biasa ekspedisi akan mengantar, tergantung daerah masing-masing, bisa menggunakan JNE kemudian juga bisa menggunakan JNT kayak gitu. Jadi ada dua ekspedisi ya teman-teman ya. Kalau dalam negeri atau tokonya sekitaran Indonesia aja dia bisa menggunakan si cepat kayak gitu kerjasama, karena dia nggak punya counter di semua daerah. Nah untuk yang punya counternya dia di daerah-daerah gede Jabodetabek kayak misalnya yang bisa melayani Someday atau Shopee Instan, dia akan menggunakan ekspedisi atau kurir mereka sendiri untuk mengantar barang. Tapi kalau nggak ada, dia menggunakan ekspedisi lain yang tadi saya katakan, yaitu ekspedisi cepat seperti itu ya guys ya. Nah
kendala yang teman-teman banyak temukan, kenapa ekspedisi ini lama dari ekspedisi lain. Yap, ini ekspedisinya teman-teman, tidak seperti ekspedisi lain. Dibilang lambat sekali, tidak, karena kalau kita ukur dari persentasenya mereka ini, pengiriman ini ya mungkin 30% atau 40%-nya itu ada yang mengatakan cepat, ada yang mengatakan lambat. Jadi kebanyakan estimasi kalau menurut aku ya yang sering dapat masalah seperti ini, mungkin kecepatannya itu kalau dibandingin yang lain misalnya nilainya 10, mungkin ekspedisi ini nilainya 6-7 kayak gitu loh guys. Jadi sedikit lama, karena aku juga sering berapa kali menggunakan ekspedisi ke daerahku yang notabene sebenarnya pengiriman dari Jakarta ataupun Bandung itu sekitar 2 hari sampai, ini bisa memakan estimasi 3-4 hari. Jadi berbeda-beda gitu guys. Kadang saya kirim satu kota, ada yang 3 hari nyampe, ada yang 4 hari, kemudian ada yang 2 hari besok malamnya nyampe kayak gitu loh. Jadi nggak tetap gitu. Nah, ini tergantung dari pelayanan juga ekspedisi yang mengantar, karena kalau tidak ada kerjasama yang bagus dan antara ekspedisi dan antara pelayanan yang tidak bagus, di tengah-tengah saat perpindahan barang ke ekspedisi lain, ini kan akan memerlukan waktu lagi ketika penyortiran barang ulang gitu guys. Jadi kalau kalian menggunakan ekspedisi ini teman-teman, kalian ibaratnya akan menggunakan 2 ekspedisi dalam pengantaran. Wajar aja kalau ekspedisi ini sedikit lama gitu. Nah, lamanya lagi nggak hanya dalam ini ya teman-teman, nggak hanya dalam saat perpindahan barang ke ekspedisi lain, lamanya juga karena biasanya kalau menggunakan ekspedisi ini, dia lama stucknya itu rata-rata di pusat sortirnya, dan di distributor centernya biasanya lamanya di situ karena dilakukan penyortiran ulang lagi kayak gitu loh guys. Nah, jadi buat kalian yang menggunakan ekspedisi ini, alasannya biasanya seperti itu, karena overload ataupun karena pengirimannya yang menggunakan 2 ekspedisi. Nah, yang menjadi kendala lagi adalah ketika resi mereka ini tidak, karena yang bilang tidak jelas gitu loh. Sebenarnya bukan nggak jelas ya, mungkin sulit dibaca dan sulit dimengerti oleh pengguna ekspedisi ini, karena ketika dia pindah ke ekspedisi lain seperti itu teman-teman, otomatis sebenarnya seharusnya diupdate di resi mereka, keterangannya sama, misalnya ekspedisi mengantar ngisinya apa, seharusnya kan diupdate di Shopee seperti itu ya. Tapi ini enggak, ini ekspedisi yang mereka pakai, mereka hanya menulis misalnya sudah tiba di hub transit, sudah tiba di hub transit, sudah tiba di hub pengiriman, sudah tiba di hub pusat sortir seperti itu. Jadi membingungkan orang-orang yang mengirim untuk melacak barangnya, karena melacakkan barang ini nggak bisa melacak resi yang ekspedisi yang akan mengantar gitu. Jika mereka misalnya menyantumkan ekspedisinya apa, resinya, mungkin kita bisa mencari record resi sendiri di ekspedisi yang mengantar, lebih mudah seperti itu ya guys. Cuman ini enggak. Nah, kelemahannya di situ, karena kita hanya dikasihkan resi Shopee Express Sender-nya aja, dan itu juga harus mengeceknya cuman bisa di web Shopee dan di aplikasi Shopee. Kalian bisa cek di web spx.co.id-nya Shopee dan di aplikasinya ya. Nah, begitu teman-teman. Kenapa kesulitan seperti itu? Karena ketika udah pindah ke ekspedisi lain juga teman-teman ya, ini kan diadakan lagi penyortiran ulang beberapa daerah untuk dikirim lagi ke hub transitnya mereka atau drop point kantor-kantor cabangnya sebelum kirim ke alamat kalian kayak gitu. Jadi lama itu karena dia menggunakan 2 ekspedisi. Jadi ibaratnya contoh aja, kalian menggunakan 1 ekspedisi aja 3 hari, berarti kalau 2 ekspedisi dia bisa 5-6 hari. Emang sih mereka tulis juga di situ untuk pengiriman Shopee Express standar itu yaitu 7-14 hari kerja. Jadi 7 seminggu sampai 2 minggu lah baru barang kalian sampai. Nah, tapi teman-teman juga banyak yang komen di videonya aku teman-teman, dia bilang keluar daerah punya mereka 3 hari. Ada juga kak punya aku cuma 2 hari kok sampai. Nah, itu berbeda-beda tergantung pelayanan di daerah kalian masing-masing seperti itu. Oke, kalau kalian masih bingung tentang ekspedisi ini, kalian boleh komen video di bawah nanti teman-teman. Mungkin aku bisa membantu lagi. Sorry kalau yang nggak dibalas itu ya teman-teman pertanyaannya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, semoga dapat membantu kalian. Jangan lupa tadi tombol like, subscribe, dan notifikasinya kalian nyalain. Oke, sampai berjumpa di video lain. Assalamualaikum.